masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi turut prihatin dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini berkenaan dengan penggunaan vaksin palsu dari beberapa klinik termasuk rumah sakit yang ada. Dan ini menjadi perhatian pemerintah kota karena menyangkut kelangsungan hidup warga anak bangsa ke depan. Dan saat berita itu mencuat, ya, Dinas Kesehatan sudah melakukan sidak ke beberapa tempat yang dianggap, ya, dan pada saat itu hanya ditemukan di beberapa tempat. Ternyata setelah ada pengembangan dari Bareskrim, ya, entah itu mungkin berdasarkan lab, sampel satu dan lain-lain, sehingga ada banyak, ya, ada beberapa rumah sakit termasuk Usana, Elizabeth yang menggunakan distributor yang sama, ya, dan ya, kondisinya seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, otomatis secara tidak langsung, hal ini juga ada sudah ada contohnya adalah salah satu anak yang disuntikan dengan menggunakan vaksin palsu, ternyata besokannya dia langsung meninggal dunia. Bagaimana nih jika memang warga Kota Bekasi sendiri sampai masa depannya mereka untuk anak-anaknya sampai direnggut dengan kematian akibat vaksin palsu? Tindakan apa sebagai wali kota yang akan dilakukan? Ya, tentunya kan ada hal-hal yang mengatur tentang itu. Kalau diketemukan dan terbukti berdasarkan hasil lab dari penyalahgunaan vaksin tersebut menimbulkan korban, ya kan ada undang-undang tentang perlindungan konsumen, bahkan mungkin pidananya. Dan ini juga bagus untuk membuat efek jera terhadap seluruh penyelenggara kesehatan. Terakhir kita mendapatkan kabar tentang malpraktek yang di Rumah Sakit Global, dan putusan pengadilan mengharuskan ada pertanggungjawaban, ya, dari keputusan itu. Ini berita bagus tentunya, karena walau bagaimanapun juga di Kota Bekasi ini kan warganya cukup, pangsa pasarnya cukup luar biasa, 2,4 juta, dan ya kita juga mengawasi dari sekitar hampir 40 rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi. Keinginannya adalah bahwa proses penyelenggara kesehatan yang ada di Kota Bekasi ini mampu memaksimalkan perannya untuk melayani masyarakat. Kalau sekarang terjadi ada vaksin palsu, ya tentunya ini menjadi perhatian. Makanya pemerintah Kota Bekasi dengan asosiasi rumah sakit swasta dengan ID melakukan langkah-langkah ke depan terhadap persoalan ini. Minimal ada standar operasional prosedur yang baku, yang disepakati tentunya sesuai dengan ketentuan. Nah, ini haruskah jika memang sudah ditemukan dengan vaksin palsu yang ada di rumah sakit tersebut, tindakan apa yang seharusnya rumah sakit itu melakukan pertanggungjawaban? Apakah harus menyuntikan vaksin kembali, mengulang vaksin kembali, atau mungkin seperti apa yang harus? Saya kira di rumah sakit itu ada datanya. Jadi kalau tadi di salah satu rumah sakit sejak 2015 menggunakan distributor yang sama, dan diketemukan bahwa distributor itu adalah melakukan upaya-upaya pemalsuan, kan ada data empirisnya, chemistry-nya itu pasti ada. Nah itu dievaluasi, ada nggak perkembangan yang menggunakan vaksin itu perubahan terhadap baik kondisi fisik maupun juga anatomi lainnya dalam kondisi anak-anak tersebut. Nah kalau itu dianggap tidak ada, berarti tidak ada dampaknya. Kalau ada, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya, moral maupun kelangsungan hidup proses peradaban anak manusia, ya, yang sekiranya tadi, ya, menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, sanksi hukumnya tentu ada. Ya, apabila hasil labnya diketemukan ada perubahan-perubahan itu, sanksi hukumnya ada. Tapi untuk mempreventif terhadap kejadian selanjutnya tadi, asosiasi rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi, Ikatan Dokter, Dinas Kesehatan sebagai pemegang regulasi, BP POM, ya harus sama-sama ini, ya, membangun, dan ini menjadi pelajaran. Kebetulan yang paling banyak ada di Bekasi ini. Bekasi itu tanda kutip ada kabupaten dan ada kota. Nah, haruskah juga rumah sakit tersebut dari pihak wali kota, dinas, dan juga untuk dari pihak kepolisian sendiri untuk menutup rumah sakit tersebut? Kalau unsur kesengajaannya itu, ya, kalau unsur kesengajaannya itu diketemukan,
dan jelas-jelas mencari keuntungan dari proses yang ilegal itu, ya kita akan cabut, kita akan evaluasi dan kita akan cabut izin operasionalnya. Tapi kalau persoalannya adalah bahwa distributor itu atau siapapun juga pemasok itu, ya tapi ya harusnya juga ada lab test harusnya, ya ada lab test. Tapi mungkin karena ini sudah menjadi jaringan tertentu, ya posisinya sekarang terjadi. Seperti itu ya. Kalau ada unsur kesengajaan diketemukan satu dan lain hal, kita nggak segan-segan untuk lab test. Tapi mungkin karena ini sudah menjadi jaringan tertentu, ya posisinya sekarang terjadi. Seperti itu ya. Kalau ada unsur kesengajaan diketemukan satu dan lain hal, kita nggak segan-segan untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasionalnya. Kalau izin operasional dari dicabut kan selesai sudah. Nah, bagaimana mungkin kalau misalkan apakah nanti dari pihak wali kota sendiri berusaha juga ingin merangkul untuk rumah sakit yang dapat dikatakan memasuki vaksin palsu tersebut, apakah juga ingin membantu untuk memulihkan nama baik rumah sakit? Nah tadi itu, jadi kalau rumah sakit A dari sejak 2000 berapa, ya terus ada empirisnya, ada datanya, dievaluasi, ada nggak perubahan-perubahan itu dampaknya terhadap vaksin palsu? Kalau tidak ada, saya setuju diberikan vaksin yang betul, ya vaksin yang memang ketentuan peruntukannya adalah untuk menahan antibodi, ya. Oke, saya setuju. Tapi kalau semuanya ini ada dampaknya, hasil dari ini dan lab menentukan atau proses medis menentukan ini terjadi karena kelalaian, karena kesengajaan, karena memang produk palsu itu, ya tentu ada sanksi hukumnya. Kalau sanksi hukum kan kita serahkan kepada aparat untuk melakukan fungsi-fungsi hukum. Tapi kalau tidak, ya terhadap rumah sakit yang telah memberikan vaksin kepada pasiennya dari kurun waktu tertentu, ya ini tolong dievaluasi. Kalau tidak, ya diberikan vaksin lagi dengan jaminan dari rumah sakit itu, karena mereka dulu sudah bayar, mereka sudah menyelesaikan kewajibannya, sementara haknya dipalsukan gitu. Nah ini yang saya Senin besok mau kumpul dengan Ikatan Rumah Sakit Swasta, dengan IDI, ya termasuk dengan Dinkes. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menetralisir ini? Menurut Bapak sendiri, Bapak sudah merasa kecolongankah dengan ternyata warga Kota Bekasi sendiri, dia yang ternyata sebagai produk ini? Kalau merasa kecolongan sih, ya bisa iya bisa tidak. Tapi semua orang kan bisa berekspresi, melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses membangun bangsa ini. Tapi niatannya itu kan kita tidak bisa prediksi satu persatu. Nah, kalau ternyata kejadiannya produknya ada di Kota Bekasi, pelakunya ada di Kota Bekasi, bahkan pemasaran ini juga jaringan lebih banyak. Karena memang pangsa pasarnya luar biasa, warga masyarakatnya. Tidak mungkin ada di satu daerah kecil, itu masyarakatnya ada 2,4 juta. Ya jadi ya sesuatu diniatkan dengan